wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Salsabila dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prinsip. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai profesi guru beserta pengusaha. Simak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Prinsip. Ingin mewawancarai Ibu sebagai seorang guru dan pengusaha. Boleh. Yang pertama, bagaimana perjalanan Ibu hingga menjadi seorang guru? Kalau kita belajar kelas tadi yang sudah saya alami, pada awalnya saya itu dulu pernah mondok pesantren di Pensewu. Nah, dari situ saya punya cita-cita untuk masa depan saya ingin menjadi seorang guru. Di situ saya mulai belajar masuk ke sekolah-sekolah yang bonafit kayak di Bandar Lampung gitu. Kemudian saya melamar di STKIP PGRI sih pada saat itu, mengambil jurusan pendidikan sejarah. Kenapa saya mengambil jurusan pendidikan sejarah? Karena memang saya punya ketertarikan sendiri dalam bidang ilmu sejarah sosial gitu. Nah, dari situlah kemudian saya lulus tahun 2018. Kemudian saya pernah mengajar di Bandar Lampung di SMA Negeri 6. Itu berjalan 1 tahun. Kemudian saya pulang ke sini. Saya pernah mengajar di MTS Bengkulu selama 1 tahun. Kemudian saya mengajar di SMP ATI Bengkulu. Nah, saya mengajar di SMP ATI Bengkulu ini baru berjalan 2 tahun. Karena di situ kepalanya masih baru kan, masih benar-benar merintis. Di situ saya juga mengaku guru mata pelajaran IPS. Nah, itu bukan cuma IPS, tapi di situ saya juga mengajar sejarah Indonesia di sekolah SMK ATI Bengkulu. Jadi kalau ditanya kenapa saya bisa jadi guru, karena saya suka dengan pelajaran sejarah dan saya memang punya cita-cita untuk menjadi guru. Terus yang kedua, apa yang memotivasi Ibu untuk membuka dan mengelola studio di samping pekerjaan Ibu sebagai seorang guru? Nah, kalau ditanya motivasinya apa, yang pertama pada awalnya saya itu nggak kepikiran mau buka studio ya, karena kalau diurut di zamannya sekarang, secara kalau kita tahu generasi milenial sekarang itu kan anak-anak banyak yang namanya dengan kebutuhan kode itu sangat tinggi ya. Jadi anak-anak itu suka mengambil nomor gitu kan. Sedangkan saya menjadi guru yang di SMP ATI Bengkulu ini baru 2 tahun. Pada saat itu sebelum saya masuk mengajar, saya masih pengangguran tuh. Nah, saya berpikir gimana sih caranya saya mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu kan sebelum saya masuk untuk mengajar. Kemudian setelah saya diterima mengajar, saya buka studio. Alhamdulillah ya, motivasinya untuk menaikkan perekonomian yang pertama. Yang kedua, untuk mengisi waktu kosong setelah mengajar. Kalau kita tahu mengajar itu kan mulai jam 1. Nah, setelah jam 1 saya lanjutkan untuk membuka studio. Nah, studio itu kan dia biasanya anak-anak Gen Z kan, yang lainnya anak-anak muda, pasarnya anak-anak muda. Jadi ya itu sih sebenarnya motivasinya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Ibu membagi waktu Ibu? Nah, cara saya untuk membagi waktu antara pekerjaan saya sebagai guru dan pengelola studio tentunya mungkin agak kerepotan sedikit ya. Tapi biasanya kalau ada orang mau foto gitu, dia share dulu. Saya punya, oke enggak nanti jam sekian yang mau foto gitu. Tapi kalau misalkan saya mengajar full, ya studio tutup sih Kak. Sementara ini belum ada yang kerja, jadi saya masih menghandle semuanya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau foto ya di chat dulu, jadi kita janjian jam berapa
studi? Tantangan terbesar saya sebenarnya kalau jadi guru itu bagaimana cara kita memanage waktu. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk benar-benar gimana sih jadi guru yang profesional. Kalau ada tahu kan kita ada tuh mata kuliah profesionalisme guru ya kan. Guru dituntut ini, tuntut itu gitu kan. Nah pada untuk pelaksanaannya kita kan harus benar-benar tahu di mana tempat kita sebagai guru, kita sebagai orang biasa di rumah gitu kan. Kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan foksi-foksinya. Kalau kita jadi guru di sekolahan ya berarti kita jadi ibu-ibu yang membimbing anak-anaknya di sekolah. Kalau kita di rumah ya sesuai dengan foksi kita di rumah seperti apa. Kalau ditanya kendalanya apa, sejauh ini kalau di sekolahan belum ada sih kendala. Cuman kita kayak harus lebih mengerti kemauan orang gitu. Maksudnya kita kan biasa ya Kak, kalau foto itu kan biasa. Jadi gimana caranya kita mengerti, oh maunya orang ini seperti ini, maunya ini seperti ini. Ada kadang orang yang enak gitu kan. Ada juga orang yang agak banyak permintaan, kayak ini maunya gini, kayak mau kayak gitu. Sejauh ini yang kendalanya seperti itu sih. Belum ada yang agak gimana gitu, belum ada. Terus, menurut Ibu apakah pengalaman berwirausaha membantu dalam menjalankan profesi sebagai guru? Oh iya, pengalaman saya sebagai owner studio itu sangat membantu sekali di sekolah ya. Kalau kita tahu sekarang kan sekolah itu punya aplikasi sosmed ya. Dan sekolah sekarang punya sosmed. Nah itu untuk berada di sekolah tersebut kan. Sedangkan dengan keadaan saya yang punya studio, otomatis saya bisa mengedit foto ya kan, membuat reel, membuat konten-konten sama anak-anak. Itu salah satu keuntungan mungkin yang didapatkan oleh sekolah. Bagaimana dengan cara tersebut sekolah tersebut lebih terlihat gitu. Jadi salah satunya itu. Yang terakhir, apa pesan dan saran Ibu untuk kami sebagai mahasiswa? Jadi pesan saya yang pertama, lebih giat belajarnya. Yang kedua, jangan suka bolos, selalu mengerjakan tugas. Kemudian ingat harus dari rumah itu mengusahakan apa yang kalian usahakan. Yang keempat, tetap fokus belajar dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Yang kelima, kalau memang kalian punya cita-cita di luar jadi guru, misalkan Kak nanti aku pengen lah suatu saat aku pengen jadi kayak kakak ini misalkan, tetap diusahain. Jadi tetap berusaha, kita bisa menjadi apa yang kita mau. Guys, ya pasti ya. Guru itu beban negara. Bilang nama gue sampai kicap, 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 sayangnya. Bilang